Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, usikum binafsi wa iyyakum bitaqwallah, haitsu qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu jalla wa 'ala fil ula ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa ba'du, i'lamu rahimani wa rahimakumullah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kepada para jamaah sekalian, ikhwan maupun akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan muliakan, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Semakin kita banyak bersyukur atas nikmat dan karunia yang ada pada kita, maka Allah akan tambahkan nikmat dan karunia tersebut. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian pandai mensyukuri berbagai macam nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sekalian, niscaya pasti Allah akan tambah nikmat tersebut. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum jami'an, terus marilah kita jangan pernah bosan-bosannya untuk senantiasa selalu menyanjung Allah. Janganlah pernah kita berhenti untuk senantiasa selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kemudian tentunya di majelis taklim yang mulia ini, marilah kita sampaikan, kita haturkan, yakni salat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabiullah Al-Mustafa, Nabi pilihan Allah,
yang merupakan imamul mursalin, pemimpinnya para rasul, wa khatamun nabiyyin, penutup para nabi, dan beliau adalah nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali yang akan mengetuk pintu surga. Oleh karena itu, dengan kita banyak berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, semoga kita nanti pada yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul uzma, yakni tentunya dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas yakni tentang alasan mengapa kita harus mempelajari ilmu din, ilmu agama. Tentunya agama yang dimaksud adalah dinul Islam. Kemarin sedikit kita telah menyinggung bahwasanya ada kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yakni ada seseorang di antara kalian yang pandai, yang ahli, alim bi umurid dunia, tentang perkara-perkara dunia. Bahkan saking jagonya, pandainya, dia mengetahui kadar berapa gram, berapa karat sebuah emas cukup dengan cara membolakkannya atau membalikannya dengan bizufrihi, dengan kukunya. Dia tahu ini emas asli atau palsu. Dia tahu berapa gram, berapa karatnya. Namun wama yuhsinu ayusalliya, namun dia tidak becus dalam melaksanakan perintah Allah, yakni berupa salat. Ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu wajib bagi kita sekalian untuk senantiasa selalu mempelajari yakni ilmu din, ilmu agama, dinul Islam, yang tentunya Islam merupakan agama yang Allah ridhoi. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama Islam adalah agama yang sah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Sudah sepatutnya bagi kita sekalian, jadi bagi jiwa setiap muslim maupun muslimah, untuk senantiasa selalu menuntut ilmu, mendalami, mempelajari ilmu din, ilmu agama. Karena apa? Karena belajar thalabatul ilmi merupakan kewajiban bagi setiap orang yang berstatus, yang memiliki predikat seorang muslim ataupun muslimah, yakni untuk mempelajari ilmu din, ilmu agama, mulai dari anak usia dini, masih kecil. Bahkan ada tukang jahit, anaknya dilatih untuk menghafal Al-Quran dari usia 4 tahun. Dan usia 13 tahun sudah hafid, sudah hafal 30 juz Al-Quran Karim. Subhanallah. Jadi bukan alasan, oh Ustadz, anak saya bukan tinggal di pesantren, ya, saya bukan seorang yang alim, orang yang pandai baca Quran, bukan seorang ustadz, jadi nggak bisa mendidik. Tidak. Ya, di rumah saya di Jakarta, di Kemayoran, tukang nasi goreng, ya, hafal 15 juz anaknya. Subhanallah. Maka ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, mempelajari ilmu din, ilmu agama, yakni mulai dari anak usia dini, remaja, dewasa, bahkan sampai lanjut usia. Kita perhatikan ada sebagian jemaah kita yang mungkin usianya
sudah tidak muda lagi. Karena usia muda itu berakhir pada usia 40 tahun. Kalau yang sudah 41, 42, apalagi 50, 60, wah, umurnya udah deket. Ya, ibarat kata itu udah mau nyampe maghrib. Bentar lagi. Apalagi yang sudah beruban, itu tanda-tanda ciri-ciri ya mendekati al-maut, kematian. Ya. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Tentunya belajar ilmu din, ilmu agama tidak mengenal yang namanya profesi. Apakah dia seorang dokter? Jangan mentang-mentang dokter tukang ngobatin, ya, ngasih resep, malas belajar. Padahal ilmu din adalah ilmu daruri, ilmu yang sangat urgen, yang sangat penting. Apakah dia seorang polisi, apakah dia seorang guru, karyawan, pengacara, hatta sekalipun dia tukang bersih-bersih, tukang OB, jangan malas belajar. Jadi belajar bukan hanya untuk orang yang masih muda, gagah, memiliki niat, minat yang sangat besar. Bukan. Selama orang memiliki status seorang muslim, maka wajib belajar. Hatta saya pun harus belajar. Belajar dan belajar selama hayat masih di kandung badan. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu ketahuilah bahwasanya Allah menciptakan makhluknya supaya mereka mengetahui dan agar mereka mengabdi kepada Allah. Dan kunci pengetahuan, pengabdian kepada Allah adalah al-ilmu, berupa ilmu. Seseorang tidak akan bisa memperoleh ilmu kecuali dengan cara belajar. Mengapa? Ada sebuah syair menyebutkan bahwasannya dikatakan oleh asyair, ta'allam, belajarlah kalian. Falaisal mar'u yuladu aliman, karena seseorang itu tidaklah dilahirkan dari perut ibunya aliman, dalam keadaan alim, pinter, jago, nggak ada. Semua dalam keadaan jahil. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Dan tentunya orang berilmu tidaklah sama dengan orang yang jahil, bodoh. Yang Allah katakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang alim, yang pinter, yang mengerti tentang ilmu din dengan orang yang jahil? Tentu berbeda. Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Ini disebut dengan istifhamul ingkari, pertanyaan yang gak butuh jawaban. Anak kecil pun tahu. Artinya apa? Orang alim yang berilmu lebih mulia daripada orang yang jahil. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Begitu juga kata-kata mahfuzat, kata-kata mutiara mengatakan al-alimu kabirun. Orang yang alim kabirun, akan mulia, akan besar. Wa in kana sagiran, sekalipun usianya masih muda belia. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i masih kecil. Al-Imam Al-Bukhari menjadi qadhi, menjadi hakim ketika usia 11 tahun. Subhanallah. Masih pada kecil ini, 11 tahun. SD juga baru kelas 5 kayaknya itu. Tapi sudah menjadi qadhi, menjadi hakim, penengah. Ya, mana hadis yang dhaif, mana hadis yang maudhu, mana hadis yang hasan, yang sahih. Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, yang wafat pada tahun 256 Hijriah, sudah menjadi qadhi. Bahkan beliau sudah mencatat, menulis kitab yang dikenal dengan Tarikhul Kabir, berisi tentang biografi para ulama
yakni kurang lebih 40.000 ulama. Subhanallah. Maka kata yakni seorang bijak dalam mahfuzat, al-alimu kabirun wa in kana sagiran. Orang yang pandai, yang alim akan mulia, akan dihormati, wa in kana sagiran, sekalipun usianya masih muda. Wal jahilu sagir, dan orang yang bodoh, nggak ngerti tentang urusan din, sagir, akan dipandang sebelah mata. Sagir akan kecil, remeh. Wa in kana syaikhan, sekalipun dia sudah tua bangka, udah tua tapi nggak ngerti bagaimana cara berwudu yang benar, sholat yang benar, puasa bentar lagi dia belum tahu tuh niatnya apa, nanti kalau ini boleh atau tidak, perkara-perkara yang doruri, yang wajib kita ketahui. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu sekali lagi wajib bagi kita sekalian sebagai umat Islam harus mengerti apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan kita harus mengetahui apa saja yang Allah larang berkaitan dengan halal dan haram. Ya, ini tentunya sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, setidaknya ada beberapa alasan yang sangat kuat mengapa kita sebagai muslim harus mempelajari ilmu din, ilmu agama. Sebelum saya sebutkan alasannya, tentunya bagi para jamaah nanti di lain kesempatan yakni diusahakan membawa catatan, karena Rasulullah perintahkan dalam hadisnya rawahu al-Imam Ibnu Abdul Bar, ya, beliau mengatakan qayyidul ilma bil kitab, ikatlah, qayyid, ikatlah ilmu itu bil kitab, yakni dengan tulisan. Sama, saya seperti bapak dulu belajar bawa buku, nyatet, ya, belajar. Imam Syafi'i pun demikian, belajar bawa catatan. Bahkan sampai-sampai al-Imam Syafi'i ibunya seorang janda. Ya, kalau pagi nyari ke kantor-kantor pemerintahan, cari kertas yang nggak kepake. Kalau sekarang mungkin bekas fotokopian, printan gitu nggak kepake, diambil, buat catatan. Sampai-sampai saking nggak adanya kertas, nyatet di tangan. Sampai dimarahin sama gurunya Imam Malik, ya, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, disangkain main-main padahal sedang mencatat. Maka diusahakan, ya, bawa catatan, kitab, pulpen. Kecuali kalau kita mungkin seperti Imam Al-Bukhari, nggak bawa catatan tapi langsung kerekam, seakan-akan agak ada bluetoothnya gitu, ya, nyambung. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Yang pertama, alasan yang paling kuat mengapa kita wajib mempelajari ilmu din, ilmu agama, yakni al-awwal, yang pertama adalah menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hukumnya dulu nih, perlu kita ketahui kalau kita ingin mempelajari sesuatu ini wajib atau tidak. Belajar ilmu din hukumnya wajib. Seperti sholat, hukumnya apa? Wajib. Kalau nggak sholat dosa nggak? Dosa. Orang muslim nggak mau belajar, dosa. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih dari al-Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ada tambahan, ya, wa muslimatin, namun hadisnya dhaif. Jadi nggak ada tambahan. Nah, kalau nggak belajar nggak ngerti nih. Banyak orang mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Tidak ada wa muslimatin. Nabi sebutkan hanya muslim saja. Disebutkan laki-laki mewakili wanita di dalamnya. Bukan berarti yang wajib belajar muslim doang.
yang muslimah enggak. Tidak seperti itu pemahamannya. Rasulullah sebutkan muslim masuk di dalamnya, yakni apa? Para wanita, para muslimah. Belajar menuntut ilmu faridah, merupakan satu kewajiban bagi setiap muslim. Ya, pernah saya terangkan di sini, biasanya yang belajar itu anak-anak kita disuruh ngaji ke TPA, TPQ, ke madrasah, ngaji deh tuh, ke masjid, baca Iqra, juz amma. Emak bapaknya enak di rumah, santai, nonton sinetron, Ikatan Cinta. Subhanallah, la ilallah. Anak-anak suruh belajar, emak bapaknya enggak, asik nongkrong. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka wajibnya belajar bukan hanya untuk anak-anak, tetapi untuk setiap muslim maupun muslimah. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua setelah kita mengetahui hukumnya wajib belajar ilmu din, yang kedua, ingat nih, belajar agama dalam rangka untuk raf'ul jahalah, untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Saat ini kita belajar, Pak, sama-sama. Saya belajar, antum pun sedang belajar. Sama-sama kita belajar. Apa tujuannya? Yakni raf'ul jahalah, untuk mengangkat, menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Karena kalau nggak belajar nggak ngerti. Ya, maka kata Nabi, innamal ilmu bita'allum. Tidak lain melainkan ilmu itu didapati kecuali dengan harus at-ta'allum, harus belajar. Sebagaimana innamal ilmu bitahallum. Sebagaimana sifat sabar, penyantun tidak bisa kita peroleh kecuali kita harus belajar. Yakni apa? Mengasihi, menyayangi, dan belajar sabar. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi yang kedua ini alasan mengapa kita harus belajar ilmu agama, untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Tentunya apa? Ini lawannya. Karena ada sebagian orang yang belajar ilmu din tujuannya bukan untuk raf'ul jahalah, bukan untuk mengangkat kebodohan, tetapi untuk yakni litubahu bihil ulama, untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, para asatid. Oh, saya belajar di sini segala macam. Saya gelarnya ini segala macam. Untuk apa? Atubahu, berbangga. Kamu lulusan mana? LC. Lulusan apa? Cipondoh gitu ya. Ada yang MA. Apalagi, Pak? MCK ya gitu ya. Macam-macam lah. Diperhatikan, orang belajar tujuannya untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita, bukan ingin berbangga-bangga di hadapan para asatizah. Yang Rasulullah katakan, la ta'allamul ilma, janganlah kalian sekali-kali belajar ilmu litubahu bihil ulama, yakni dengan tujuan untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama. Atau ada sebagian orang yang belajar ilmu din dalam rangka untuk al-mira, biar pinter debat. Mana ya Ustadz sini? Saya debat gitu kan. Subhanallah. Yang Nabi katakan wala litumaru bihis sufaha, jangan belajar ilmu tujuannya untuk berdebat. Ya. Jangan. Belajar itu liraful jahalah. Apalagi ada orang yang belajar tujuannya ingin dipanggil ustadz, ingin dipanggil kiai haji. Jangan. Bahkan ada 3 kelompok, 3 golongan yang pertama kali Allah akan sidang, ya, pada yaumul qiyamah di padang mahsyar. Di antaranya adalah rajulun, yakni seorang laki-laki ta'allamal ilma, yang dia belajar ilmu agama, wa 'allamahu, ketika dia sudah pintar, udah jago, udah mahir,
Dia mengajarkan kepada kaum muslimin. Wa qara'al Qur'an, dan dia mengajar Quran. Fa utiya bihi, maka dia pun didatangkan di hadapan Allah. Fa arrafahu ni'amahu, dan Allah perlihatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kamu diberikan kecerdasan, pintar, hafalannya banyak, jago berbicara, khutbah, ya, sebagai yakni penceramah, dai yang handal. Fa'arafaha, dan dia mengakui semua nikmat yang Allah berikan padanya. Maka Allah katakan, qala fama amilta fiha, lalu apa yang kau kerjakan terhadap ilmu yang kau dapati? Qala, kata laki-laki tadi mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika. Ya Allah, aku belajar ilmu, saya mengajarkan ilmu, wa qara'tu fik, dan aku membaca Al-Qur'an fika, demimu ya Allah. Qala, maka Allah katakan, kadzabta, bohong kamu, kadzabta, dusta kamu, tukang tipu. Allah pengen dibohongin. Allah adalah zat yang maha alimun bidzati sudur, zat yang maha mengerti yang ada pada dada kita. Mungkin bapak ibu nggak tahu apa yang ada di hati saya. Allah tahu. Allah maha mengetahui apa-apa yang ada pada zat, pada dada kita, hati kita. Maka Allah katakan, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal aliman. Bukankah engkau belajar di dunia ini dahulu, belajar ilmu din, ingin disebut, pengen mendapatkan stempel, pengen dikatakan alim, orang yang berilmu, orang yang pandai. Wa qara'atal Qur'an, dan kau membaca Al-Qur'an, mengajarkan Qur'an, liyuqalu qari'un, agar engkau dikatakan orang qari, ahli qiraah, faqad qil, dan itu semua engkau telah dapatkan di dunia. Udah dipanggil ustadz, bahkan habib, padahal nggak ada Arab-Arabnya pak ya. Habib biasanya itu keturunan Arab, hidungnya mancung-mancung. Ini Habib hidungnya pesek gitu ya. Habib pesek namanya ya. Udah dapat tuh panggilan alim, buya, apalagi biasanya kiai haji. Udah dapat semua gelar itu. Ya, Gus. Subhanallah. Maka karena Allah mengetahui apa yang ada pada diri orang tersebut, summa umira bihi, maka diperintahkan kepadanya, yaitu kepada para malaikat untuk apa? Membawa orang tersebut, fasuhiba ala wajhi, diseret wajahnya, hatta ulqiya finnar, sehingga ketika diseret mukanya itu ya dibatu kerikil, sehingga Allah lemparkan ke dalam azab api neraka jahanam. Ada orang yang ngajar pengen mencari cuan, kalau kata anak sekarang, pengen nyari doku, nah, cari fulus, cari money. Wa'iyadzubillah. Jadi jangan kira nih kita para ustadz bisa selamat. Hati nggak ada yang tahu pak. Subhanallah. Makanya Allah sudah wanti-wanti. Belajar itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk litubahu bihil ulama, ingin berbangga-bangga di hadapan para ulama. Wala litumaru fihi as-sufaha, bukan dalam rangka ingin mendebat saudaranya. Tidak. Tetapi harus ikhlas ibtigha'an wajhillah. Ikhlas karena Allah, ingin mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang ketiga, alasan mengapa kita harus belajar ilmu din. Yang pertama, wajib hukumnya, karena kewajiban seorang muslim belajar. Yang kedua, dalam rangka untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Yang ketiga adalah agar
kita menjadi orang baik dan ingin mendapatkan kebaikan. Yang ketiga, tujuannya kita belajar din agar kita menjadi orang baik dan ingin mendapatkan apa? Al-khair, kebaikan. Ilmu adalah penuntun jalan menjadi orang baik. Kalau ada orang belajar agama tapi jelek, buruk, bukan ilmu agama yang salah. Dilihat kepada siapa dia belajar, atau bisa dilihat niatnya apa. Ya. Karena apa? Pada hakikatnya ilmu din menuntun jalan menjadi orang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya orang yang paham ilmu din, ilmu agama merupakan jalan menjadi orang baik dan akan mendapatkan kebaikan. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sangat ma'ruf yang mungkin kita sudah hafal. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadisnya sering kita baca, cuman mungkin kita nggak sadar apa maknanya. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa atau siapa saja yang Allah inginkan pada diri seseorang khairan, satu kebaikan. Kalau bahasa gampangnya, kalau Allah pengen nih seseorang dijadikan orang baik, yufaqihu fid din, niscaya pasti Allah akan berikan pemahaman ilmu din kepada orang tersebut. Jadi kalau pengen menjadi orang baik, pengen mendapatkan kebaikan, belajar tafaqquh fid din, belajar memahami agama yang benar. Sehingga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis ini mengandung mafhumul mukhalafah. Kebalikannya, kalau Allah mengatakan tadi, jika Allah menghendaki satu kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan jadikan orang tersebut paham tentang agama. Maka mafhumul mukhalafah sebaliknya, jika Allah tidak menginginkan kebaikan pada diri seorang, maka Allah jadikan orang tersebut tidak paham, nggak ngerti tentang ilmu din, ilmu agama. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa mutiara, ya, hikmah yang kita bisa petik dari hadis tersebut. Yang pertama adalah ilmu yang dimaksud di dalam Al-Quran, di hadis tentang keutamaan belajar yang Allah puji adalah ilmu agama, bukan ilmu duniawiyah. Sekalipun dia jago ngitung, bahkan mendapat julukan manusia kalkulator, enggak dapat pujian. Yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dengan segudang ayat maupun hadis tentang pujian bagi orang alim, yang dimaksud adalah ilmu din, ilmu agama. Yang kedua, salah satu ciri utama orang yang mendapatkan taufik dan kebaikan dari Allah, yakni orang yang senantiasa selalu berusaha untuk mempelajari dan memahami petunjuk Allah dan Rasulnya dalam urusan din, ilmu agama. Belajar, ya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian selanjutnya yang keempat, alasan mengapa kita wajib harus mempelajari ilmu din, ilmu agama, yakni agar, yang keempat, agar ibadah kita diterima di sisi Allah. Jangan sampai sudah bertahun-tahun kita ibadah kepada Allah, kita sholat, kita puasa, kita zakat, bahkan kita pergi haji ataupun umroh, bertahun-tahun lamanya, ternyata apa?
amal ibadah yang kita kerjakan selama ini mardud, tertolak. Gara-gara apa? Tanpa ilmu. Ya. Man abadallaha bighairi ilmin. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Seperti orang-orang Nasrani rajin ibadah bighairi ilmin, tanpa ilmu. Apa kata Allah? Dallun, sesat dan menyesatkan. Ya, maka kita harus beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu. Maka di antara alasan mengapa kita wajib belajar ilmu din, agar ibadah kita yang selama ini kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Syarat diterimanya amal ibadah ada 2. Ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah. Udah, tok 2 saja. Ya, kalau ikhlas sudah jelas, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Niatnya ikhlas karena Allah, Allah akan berikan pahala baginya. Tetapi orang yang beribadah ikhlas karena Allah namun tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka mardud. Sebagaimana dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang sahih yang telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan apa saja, besar, kecil, ya, melakukan satu peringatan, momentum, apa saja dalam Islam, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah dari kami. Amruna itu amaro ya'muru, perintah, yang tidak ada perintah dari kami. Para ulama ahli usul mengatakan al aslu fil ibadati haram. Asal hukum ibadah hukumnya haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Tadi disebutkan barang siapa yang melakukan satu amalan apa saja, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah dari kami, yang Nabi tidak contohkan sebelumnya, amruna yang tidak ada urusannya dalam agama kami. Padahal Islam agama yang sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu, dan aku telah sempurnakan nikmat-nikmatku atas kalian. Dan Allah katakan, aku redha Islam sebagai agamamu. Yang namanya sempurna itu nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurangi. Sudah kita beribadah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Kata Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, ittabi'u wala tabtadi'u. Ikutilah Rasulullah, jangan suka berbuat bid'ah, melakukan perkara-perkara baru dalam Islam. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kalau ada orang berbuat demikian, melakukan satu amal ibadah yang tidak ada perintah dari Rasulullah, fahuwa raddun, maka tertolak. Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Nanti kita akan lanjutkan ba'da salatil isya, yakni alasan mengapa kita wajib mempelajari ilmu din. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.